Islam itu agama yang lengkap, bukan cuma mengatur salat dan puasa, tapi juga urusan dapur, dompet, sampai saldo rekening, tentu dengan cara yang halal dan berkah. Islam adalah agama kehidupan yang Allah ridhoi untuk seluruh manusia. Karena itu, soal harta pun tidak luput dari perhatian Islam. Dalam Islam, harta itu bukan musuh, bukan juga segala-galanya. Ia adalah amanah. Maka Islam mengajarkan bagaimana cara mendapatkannya, mengembangkannya, memanfaatkannya, menjaganya, dan membelanjakannya dengan benar. Di saat yang sama, Islam juga mengingatkan jangan boros, jangan pamer, dan jangan juga pelit sampai dompetnya sehat tapi hatinya kering. Syariat Islam sudah mengatur urusan harta dan transaksi keuangan dengan rapi dan beradab. Tujuannya supaya masyarakat aman, ekonomi stabil, dan hidup terasa lebih tenang. Islam juga mencegah manusia terjebak dalam sistem ekonomi buatan manusia yang sering kelihatannya canggih, tapi ujung-ujungnya bikin krisis. Kita sudah sering lihat bank besar goyah, lembaga keuangan tumbang, dan yang bingung tetap rakyat kecil. Kalau dipikir-pikir, hampir semua penopang hidup, ilmu, kesehatan, kekuatan, pembangunan, dan kejayaan tidak bisa lepas dari harta. Islam memandang harta dengan jujur dan realistis. Al-Quran menyebut harta sebagai perhiasan kehidupan dunia, sejajar dengan anak-anak sebagaimana pelipur hati untuk kedua orang tuanya. Harta itu menyenangkan, tapi jangan sampai bikin lupa diri. Allah juga menyebut harta sebagai penopang kehidupan manusia, sesuatu yang membuat hidup bisa berjalan normal. Tanpa harta, urusan pribadi berantakan, urusan masyarakat pun ikut kacau. Karena itu, Islam sebagai agama yang seimbang antara ruh dan jasad, tidak hanya mengajarkan cara membersihkan hati, tapi juga cara mengisi perut, tentu dengan jalan yang halal. Cara mencari harta ala Islam supaya ekonomi tetap sehat dan harta tidak cepat rusak atau hilang entah kemana. Islam memberi panduan cara mencari rezeki melalui 1. Perdagangan. Islam sangat mendukung perdagangan. Buktinya, perjalanan dagang kaum Quraisy ke Yaman dan Syam di musim dingin dan musim panas diabadikan dalam Al-Quran sebagai nikmat dari Allah, yaitu dalam surah Quraisy yang pada juz 30. Artinya berdagang itu ibadah, asal jujur dan tidak curang. Kalau pepatah mengatakan timbangan jangan kurus dan janji jangan diet. Yang kedua, pertanian. Islam juga mendorong pertanian. Tanpa petani, kita semua cuma bisa menatap piring kosong. Allah mengingatkan manusia tentang nikmatnya yang menjadikan bumi siap ditanami, sebagaimana disebutkan dalam surah Abasa ayat 23 dan 24. Jadi, bertani itu bukan pekerjaan rendahan, tapi pekerjaan yang sangat mulia. Ketiga, industri dan produksi. Selain itu, Islam mendorong industri dan produksi. Peradaban tidak akan berdiri hanya dengan niat baik dan doa, tapi juga dengan karya nyata. Di zaman sekarang, negara maju dan tertinggal sering dibedakan dari industrinya. Al-Quran pun menyinggung soal produksi pakaian dan perlindungan tubuh dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun.
Tiga jalur inilah perdagangan, pertanian, dan industri yang ditegaskan Al-Quran sebagai jalan mencari harta yang membawa manfaat. Bahkan Islam menyebut usaha mencari rezeki sebagai mencari karunia Allah. Menariknya, setelah salat Jumat, ibadah mingguan yang wajib, Allah tidak menyuruh tidur siang setelahnya, tapi justru menyuruh kembali bekerja. Sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Al-Jum'ah ayat 9. Setelah itu Allah berfirman yang bunyinya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah. Al-Jum'ah ayat 10. Dapat kita simpulkan singkatnya, ibadah iya, kerja juga iya. Islam tidak kenal konsep malas yang dibungkus dengan alasan tawakal. Islam tidak berhenti pada cara mencari harta, tapi juga mengatur cara memakainya. Melarang dua hal ekstrim, boros dan pelit. Boros bikin cepat habis, pelit bikin cepat dijauhi. Islam milih jalan tengah yang dalam firman-Nya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-Furqan ayat 67. Islam juga melarang mencari harta dengan cara yang merusak seperti riba, menindas orang lemah, pencurian, perampokan, penjarahan, dan kebiasaan meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan. Hal-hal ini bukan hanya merusak ekonomi, tapi juga merusak rasa aman. Selain itu, Islam melarang bisnis yang merusak akal, kesehatan, dan moral seperti khamar, perjudian, prostitusi, dan segala bentuk usaha yang merendahkan martabat manusia. Suap pun dilarang keras, meski sekarang sering diganti nama supaya terdengar lebih sopan. Al-Quran mengingatkan bahwa umat-umat terdahulu pernah diazab karena memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini bukan sekedar teori, ini pelajaran sejarah. Ketika Islam mendorong pertanian, industri, dan perdagangan, semua bukan berarti tanpa tujuan. Islam ingin umatnya mandiri, pangan harus ada, pakaian harus tersedia, transportasi harus berjalan, pertahanan harus kuat, dan negara harus aman. Semua itu tidak mungkin terwujud tanpa ekonomi yang kuat. Islam memang membuka pintu kerjasama dengan bangsa lain. Namun, sebuah umat tidak akan benar-benar sejahtera jika tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara-negara Islam jika bersatu, sebenarnya mampu mencapai kemandirian ekonomi dan mencukupi kebutuhan pangan serta industrinya sendiri. Seandainya sistem ekonomi Islam diterapkan dengan sungguh-sungguh, dunia tidak akan mengalami krisis besar yang membuat banyak negara maju justru mundur ke belakang. Maka sudah selayaknya manusia meninjau ulang sistem ekonomi yang ada dan mulai melirik kembali sistem Islam yang seimbang, manusiawi, dan berkeadilan.